Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut pembahasan kita tentang fungsi beta ya. Nah, bentuk umum dari fungsi beta bentuknya seperti ini. B dalam kurung m, n integral 0 sampai 1 x pangkat m min 1 dikali 1 min x pangkat n min 1 dx. Ini bentuk umumnya ya. Jadi kalau fungsi gamma bentuknya 0 sampai tak hingga, kalau beta 0 sampai dengan 1 ya. Kemudian adapun bentuk lainnya jika kita ambil x-nya sama dengan sin kuadrat pi radian, maka bentuknya jadi seperti ini ya. B dalam kurung m, n sama dengan 2 dikali integral 0 sampai dengan pi per 2. Jadi yang 0 sampai 1 kita rubah menjadi 0 sampai dengan pi per 2. Jika x-nya kita ganti dengan sin kuadrat pi radian. Nah, dia bentuknya jadi seperti ini ya. 2 integral 0 sampai pi per 2 kali sin 2m min 1 dikali cos 2n min 1 d radian ya. Kemudian kalau kita ganti x-nya dengan 1 per a pangkat y, dia akan menjadi bentuknya seperti ini. A sampai dengan 0 sampai dengan a ya. Untuk bentuk ini konstanta 1 per a pangkat m plus 1 m plus n min 1 ya. Nah, ini perkalian antara y pangkat m min 1 dikali dengan 1 dikali dengan a min y pangkat n min 1 dy. Nah, kalau kita ganti x-nya ya, x yang ini ya, dengan 1 per 1 plus y, dia bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk fungsi beta berikutnya, jadi kalau misalnya bentuk integral 0 sampai dengan pi per 2 sin pangkat 2n min 1 theta dikali dengan cos pangkat 2n min 1 theta d theta sama dengan, jadi kalau batasnya 0 sampai dengan pi per 2 dengan bentuknya sin dan cos seperti ini, maka dia akan berubah menjadi setengah beta dalam kurung m, n ya. Kemudian kalau bentuknya 0 sampai dengan pi, dia akan menjadi beta m, n ya. Jadi terus kalau misalnya batasnya dari 0 sampai dengan 2 pi ya, maka dia akan menjadi 2 dikali dengan beta dalam kurung m, n. Di polanya seperti ini ya. Jadi kalau 0 sampai dengan pi per 2 berarti bentuknya setengah kali beta. Kemudian 0 sampai dengan pi ya, dia akan menjadi betanya ya. Kemudian kalau 0 sampai dengan 2 pi, nah ini patokannya di ini ya, ini pi per 2 terus pi sama 2 pi. Kalau 2 pi berarti 2 dikali dengan beta ya. Nah, kemudian hubungan fungsi gamma dan fungsi beta ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya ya, ini bentuk umumnya yang ini. Nah, hubungannya yang ini ya, B dalam kurung m, n, maka dia akan menjadi fungsi gamma dengan gamma m dikali gamma n per gamma m tambah n. Jadi bentuknya sederhana. Jadi setelah kita mendapatkan bentuk beta ya, kita bisa merubah ke bentuk gamma ya. Nah, kemudian kalau kita ambil 2m min 1 sama dengan r ya, dan 2n min 1 sama dengan n, atau sebaliknya 2n min 1 sama dengan r dan 2m min 1 sama dengan 0 ya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Jadi bentuknya hanya bentuk sin dan cos saja ya. Integral 0 sampai dengan pi per 2 sin r pangkat sin pangkat r theta d theta sama dengan integral 0 sampai dengan pi per 2 cos pangkat r theta d theta. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Gamma r plus 1 per 2 dibagi gamma r plus 2 plus 1 dikali dengan akar dari pi per 2 ya. Jadi kalau ada fungsi beta terus kita misalkan dengan bentuk seperti ini ya, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu bentuknya kalau bentuk sin atau bentuk dari si cos ya. Nah, kita masuk ke pembahasan soal fungsi beta ya. Soal yang pertama diberikan betanya beta 5,2. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan hubungan fungsi gamma dengan fungsi beta ya. Nah, jadi betanya m, n sama dengan gamma
M dikali gamma N dibagi dengan gamma M plus N. Nah, jadi beta 5,2 ini kita rubah ke fungsi gamma, jadinya gamma 5 dikali dengan gamma 2 dibagi dengan gamma 5 tambah 2 sama dengan gamma 5 dikali gamma 2 dibagi dengan gamma 7 sama dengan ini 5 kurang 1 faktorial dikali dengan 2 kurang 1 faktorial dibagi dengan 7 kurang 1 faktorial. Jadi 4 faktorial dikali 1 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Nah, dari sini kita bisa coret. Ini kita coret, ini jadi sisanya 5 sama 6. Nah, sehingga hasilnya adalah 1/30. Kita masuk ke berikutnya, contoh yang nomor 2. Untuk beta dalam kurung 3/2,2. Ini sama dengan bentuk rubah ke gamma, jadi gamma 3/2 dikali dengan gamma 2 dibagi dengan gamma 3/2 ditambah 2. Nah, ini sama dengan gamma 3/2 dikali dengan gamma 2, nah dibagi dengan gamma 7/2. Nah, langkah berikutnya tinggal kita jabarkan yang penyebutnya saja. Kan bentuknya sama ya, 3/2 sama 7/2, penyebutnya sama-sama 2 ya. Nah, kita bisa menggunakan sifat fungsi gamma yang pertama ya. Ini gamma 3/2 dikali dengan gamma 2 dibagi dengan ini gamma berapa tambah 1 hasil 7/2, 5/2 tambah 1. Nah, sama dengan gamma 3/2. Nah, dikali dengan ini gamma 2 kan sama dengan 2 min 1 faktorial dibagi dengan 5/2 dikali dengan gamma 5/2. Nah, sekarang kita rubah bentuk gamma 5/2 jadi gamma 3/2. Nah, 2 min 1 faktorial sama dengan 1 ya, dibagi dengan 5/2. Ini gamma 3/2 ditambah 1 ya, jadi 5/2. Nah, ini sama dengan gamma 3/2 dikali 1 per, ini jadi 5/2 dikali dengan 3/2 dikali dengan gamma 3/2. Ini bisa dicoret ya. Nah, ini jadinya 1/15/4 ya, jadi 4/15. Inilah jawaban akhirnya ya. Kita masuk ke contoh yang nomor 3. Nah, diberikan beta 1/3 sama 2/3. Nah, ini rubah ke fungsi gamma, jadinya gamma 1/3 dikali dengan gamma 2/3. Nah, dibagi dengan gamma 3/3 ditambah 2/3 sama dengan gamma 1/3 dikali dengan gamma 2/3 dibagi dengan gamma 1. Gamma 1 itu sama dengan 1 ya. Nah, ini jadinya sisanya gamma 1/3 dikali dengan gamma 2/3. Nah, ini bentuk ini kita bisa menggunakan sifat yang kelima dari fungsi gamma ya, dimana sifat yang kelima dari fungsi gamma ya, fungsi sifat yang kelima adalah gamma
n dikali dengan gamma 1 min n sama dengan pi per sin n kali pi ya. Nah, ini bisa kita jadikan rujukan, jadinya gamma sepertiga sama 2/3. Nah, ini jadinya sepertiga dikali dengan gamma 1 min sepertiga. Nah, jadi n nya sama dengan sepertiga ya. Nah, ini jadinya pi per sin sepertiga pi ya. Nah, pi dibagi dengan pi per 3 sama dengan 60 ya. Sin 60 jadinya sin 60 derajat. Nah, sin 60 sama dengan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 atau sama dengan 2 pi per akar 3. Nah, kalikan dengan akar sekawan, jadinya kali akar 3 per akar 3, hasilnya 2 per 3 pi akar 3. Apa ini jawabannya ya. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Di sini bentuk integral 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 ini berarti bentuk dari fungsi gamma. Kita lihat bentuk umum dari fungsi gamma itu integral fungsi beta, maaf ya, 0 sampai 1. Nah, kita lihat bentuk soal nomor 4 ini ada kemiripan yang fungsi beta ya, berarti 0 sampai 1 ya. Jadi kita lihat dulu bentuk fungsi betanya adalah x pangkat 1 ya, n-1 dikali dengan 1 min x pangkat n-1 dx ya. Nah, kalau kita lihat bentuk integral ini sama dengan bentuk fungsi beta ya, di mana batasnya juga sama, berarti tinggal kita rubah saja ya. Ini pangkat, dimana pangkat ini pangkatnya sudah sama kan ya, jadi m-1 akan sama dengan 3 ya, jadinya m-1 sama dengan 3 sehingga m nya sama dengan 4 ya. Terus pangkat yang ini ya sama dengan 4 ya, n-1 sama dengan 4 sehingga n nya sama dengan 5 ya. Nah, sehingga integral dari 0 sampai dengan 1 x pangkat 3 1 min x pangkat 4 dx itu sama dengan gamma beta m,n, m-nya 4,5. Tinggal ini kita arahkan ke bentuk fungsi gamma ya, hubungan gamma sama beta, jadinya gamma 4 dikali dengan gamma 5 dibagi dengan gamma 4 tambah 5 jadi 9 ya. Nah, ini 4 faktorial, 4 min 1 faktorial dikali 5 min 1 faktorial dibagi dengan 9 min 1 faktorial. Ini sama dengan 3 faktorial dikali dengan 4 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Nah, ini sama dengan, ini bisa dicoret sama 8 ya. Dan ya 3, ini 3 faktorial kan 6 ya, 6 ya dibagi dengan, ini sisanya 5, 6, 7, 8. Nah, ini 6 nya bisa dicoret, jadinya 1 per 40 kali 7 280. Ini hasil akhirnya ya. Integral dari 0 sampai 1 x pangkat 3 kali 1 min x pangkat 4 dx sama dengan 1 per 280. Kita lanjut soal nomor 5. Di sini ada bentuk integral 0 sampai 2. Kita akan merubah menjadi bentuk fungsi beta 0 sampai 1 ya. Nah, kita arahkan bentuknya, kita modifikasi sehingga bentuknya menjadi 0 sampai dengan 1. Nah, untuk memodifikasi batas 0 sampai 1 ya, berarti ini di sini ada batas x sama dengan 2. Di sini kita bisa memisalkan, misal x-nya sama dengan 2u ya. Kenapa misalkan dengan 2u? Karena nanti untuk menjadikan x sama dengan 2 ini menjadi 1, maka kita bagi dengan 2 ya. Nah, kalau misalnya di sini x sama dengan 4, maka kita bagi dengan 4. Nah,
Berarti yang kita misalkan X sama dengan 4U. Karena di sini 2, maka kita misalkan dengan X sama dengan 2U. Nah, kita turunkan DU sama dengan 2DU. Nah, karena kita butuh DX ya, DX sama X. DX sama dengan DU per 2. Nah, jadi setiap X kita ganti dengan DU, setiap DX kita ganti dengan DU per 2. Nah, ini untuk X dan DX-nya ya. Kemudian kita rubah batas ya. Ubah batas. Ubah batasnya berarti X sama dengan 2U ya. Kita rubah dulu ya. Menjadi bentuknya U sama dengan X per 2. Nah, ketika batasnya X sama dengan 0, maka kita peroleh U sama dengan 0 juga ya. Ketika X sama dengan 2, kita peroleh U sama dengan 2 per 2 jadi 1 ya. Nah, setelah itu kita baru kembali ke integralnya ya. Integral dari 0 sampai dengan 2 X kuadrat per akar dari 2 min X dx. Nah, sekarang kita rubah ke U ya. Bentuk U jadi integral. Batas U nya 0 sampai 1. Kemudian X nya adalah 2U ya. Berarti 2U kuadrat dibagi dengan akar dari 2 min 2U ya. Nah, dx nya adalah DU per 2. Ini kita bisa pindahkan ke depan ya, ke kiri, setengah jadi setengah. Kemudian integral 0 sampai dengan 1, ini jadi 4U kuadrat dikali dengan ini kan jadinya 1 per, kalau 2 nya kita keluarkan jadi akar 2 ya. Akar 2 dikali dengan akar dari 1 min U ya. Nah, ini DU. Atau jadinya ini bisa kita bagi ya, 4 bagi 2 kan jadi 2 ya. Jadi 2 per akar 2. Batasnya dari 0 sampai dengan 1. Kemudian ada U kuadrat. Terus ini jadinya 1 min U pangkat min setengah. Nah, ini DU ya. Nah, bentuk ini sudah menjadi bentuknya si fungsi beta ya. Nah, untuk 2 per akar 2 ini hasilnya sama dengan akar 2 ya. Kalau kita kalikan akar sekawan ya, jadi akar 2 dikali dengan integral 0 sampai dengan 1 U kuadrat dikali dengan 1 min U min setengah ya, DU. Nah, dari bentuk ini kita bisa peroleh bahwa untuk U pangkat ya, kalau kita sesuaikan dengan bentuk fungsi beta kan jadi integral 0 sampai 1 X pangkat M min 1 dikali dengan 1 min X pangkat N min 1 dx. Nah, sehingga dari sini kan kita peroleh bahwa M min 1 sama dengan 2, sehingga M nya sama dengan 3 ya. Terus untuk N min 1 sama dengan min setengah, sehingga N nya sama dengan min setengah tambah 1 jadi setengah. Nah, bentuk ini menjadi sama dengan akar 2 dikali dengan beta 3, setengah ya. Nah, 3, setengah ini rubah ke fungsi gamma ya. Akar 2 dikali dengan gamma 3 dikali dengan gamma setengah dibagi dengan gamma 3 per 2 ya. 3 ditambah dengan setengah. Nah, dimana gamma 3 sama dengan 3 kurang 1 faktorial ya, berarti 2 faktorial. Akar 2 dikali dengan 2 faktorial dikali dengan gamma setengah dibagi dengan ini gamma 7 per 2. Nah, ini sama dengan
Jadi 2 akar 2 dikali dengan gamma setengah dibagi dengan, ini kita rubah menjadi sifat yang pertama ya dari fungsi gamma. Jadi gamma 5/2 ditambah 1 ya. Berapa tambah 1? Hasilnya 7/2 ya. Jadinya 2 akar 2 dikali dengan gamma setengah dibagi dengan 5/2 ya. Gamma 5/2 ya. Gamma 5/2 itu sama aja dengan 3/2 ditambah dengan 1. Nah, ini sama dengan 2 akar 2 dikali dengan gamma setengah dibagi dengan, jadi 5/2 dikali dengan 3/2 dikali gamma 3/2 ya, sama dengan 2 akar 2 dikali dengan gamma setengah dibagi dengan 5/2 dikali 3/2 dikali, ini yang 3/2 sama dengan setengah tambah 1 ya. Jadi setengah dikali dengan gamma setengah ya, dan menggunakan sifat pertama dari fungsi gamma. Nah, gamma setengahnya kita bisa coret. Nah, ini jadi hasilnya sama dengan ini 8 ya. 8 kali 2 16 per 15 akar 2. Inilah hasil akhir dari soal yang nomor 5. Nah, kita lanjut soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ya, integral 0 sampai dengan pi per 2 sin pangkat 3 theta dikali cos pangkat 4 theta d theta ya. Nah, ingat bentuk dari fungsi gamma untuk bentuk trigonometri adalah beta m, n sama dengan 2 dikali dengan integral 0 sampai dengan pi per 2. Ini jadinya sin 2m min 1 theta dikali dengan cos 2n min 1 theta d theta. Nah, bentuk integral seperti ini kita bisa arahkan ke fungsi beta, yaitu bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa menjabarkan bentuk ini ya. Kan ini kan sini nggak ada 2 ya, berarti nanti ini sama aja dengan setengah dikali dengan beta m, n sama dengan integral 0 sampai dengan pi per 2 sin 2m min 1 theta dikali dengan cos 2n min 1 theta d theta ya. Kalau kita lihat bentuk soal dengan bentuk fungsi beta, maka 2m min 1 ini sama dengan 3 ya. 2m min 1 sama dengan 3, sehingga 2m sama dengan 4, m sama dengan 2. Untuk yang kedua, 2n min 1 sama dengan 4, maka 2n sama dengan 5, n sama dengan 5/2. Nah, sehingga integral 0 sampai dengan pi per 2 sin 3 theta dikali dengan cos pangkat 4 theta d theta sama dengan setengah dari bm ya, bm, n. Jadi m nya adalah 2,5/2. Nah, kita arahkan ke bentuk fungsi gamma, jadinya gamma 2 dikali dengan gamma 5/2 dibagi dengan gamma. Nah, ini kita jumlahkan, 2 tambah 5/2 jadi 9/2. Dengan menggunakan sifat gamma yang pertama, jadinya setengah dikali dengan gamma 2, jadinya 2 min 1 faktorial dikali dengan gamma 5/2. Ini kita diamkan saja karena di bawahnya ada 9/2 ya. Nah, dikali gamma 9/2 sama dengan gamma 7/2 ditambah 1 ya, sifat yang pertama dari fungsi gamma. Nah, ini sama dengan setengah dikali dengan 2 dikali gamma 5/2 dibagi dengan ini menjadi 7/2 ya. 7/2 dikali gamma 7/2 ya,
per 2 dikali dengan gamma 7 per 2. Nah, ini bisa dicoret. 2 faktorial sama dengan 1 ya. 2 faktorial sama dengan 1. Ini gamma 7 per 2. Sama dengan, ini jadinya 2 per 7 ya. Setengah, ini jadinya setengah dikali dengan 7 per 2 dikali dengan gamma 5 per 2 dibagi dengan gamma 5 per 2 ditambah 1. Nah ini maaf, ini 2 per 7 bisa dicoret, jadinya sepertujuh dikali dengan, ini jadinya gamma 5 per 2 dibagi dengan 5 per 2 dikali gamma 5 per 2. Nah bisa dicoret ya, ini sama dengan 2 per 35 jadinya. Ini hasil akhir soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. Di sini diberikan integral 0 sampai 2pi cos 4 pangkat 4 theta d theta. Nah, sedangkan ya untuk fungsi beta sendiri, kalau integral 0 sampai 2pi 0,2pi itu ya sin 2m min 1 min 1 theta dikali dengan cos 2n min 1 theta d theta. Nah, kalau tadi 0 sampai 2pi kan jadi 2 kali beta m, n. Nah, sekarang di sini bentuknya cos pangkat 4 ya. Nah, dari bentuk integral ini tidak ada bentuk sin, maka kita munculkan sinnya ya. Jadi integral 0 sampai 2pi, dimana sin itu supaya muncul sin ini kan sini 1 ya, 1 dikali dengan cos pangkat 4 theta ya. Berarti ini jadi sin pangkat 0 ya, theta dikali dengan cos pangkat 4 theta d theta. Nah, ini bentuknya kan sama dengan ini ya. Nah, sehingga bentuk ini ya, nanti pangkat sin di sini kan 2m min 1 ya, sini pangkat 0, jadi 2m min 1 itu sama dengan 0 ya, sehingga m nya sama dengan 1 per 2. Terus untuk yang kedua 2n min 1 sama dengan 4, sehingga n nya sama dengan 5 per 2. Nah, ini jadinya integral 0 sampai dengan 2pi sin 0 theta kali dengan cos 4 theta d theta sama dengan 2 dikali beta dalam kurung m, n ya, berarti n nya setengah terus n nya 5 per 2. Nah, ini akan menjadi 2 dikali dengan gamma setengah dikali dengan gamma 5 per 2 dibagi dengan gamma, ini ditambah ya, jadi 6 per 2 sama dengan 3 ya, jadi gamma 3. Ini sama dengan 2 dikali dengan gamma setengah dikali dengan, ini bisa menggunakan sifat fungsi gamma, jadi gamma 3 per 2 ditambah dengan 1 ya, dibagi dengan gamma 3 itu sama dengan 3 dikurang 1 faktorial sama dengan 2 dikali gamma setengah itu sama dengan akar pi dikali ini jadi 3 per 2 dikali dengan gamma 3 per 2 dibagi dengan 2 ya, ini bisa dicoret. Nah, sama dengan akar pi dikali dengan 3 per 2. Ini gamma 3 per 2 sama dengan setengah tambah 1 ya. Nah, gamma setengah tambah 1 itu sama dengan setengah dikali dengan gamma setengah ya. Nah, ini sama dengan 3 per 4 dikali dengan akar pi
dikali akar pi ya. Nah, ini sama dengan 3/4 pi ya. Ini hasilnya. Untuk soal nomor 7 ya. Untuk soal nomor 8, sini diberikan integral 0 sampai 2 x dikali dengan akar pangkat 3 dari 8 min x pangkat 3 dx sama dengan berapa ya. Nah, ini kita akan merubah menjadi bentuk integral fungsi beta ya. Nah, jadi fungsi beta itu syaratnya di sini harus x pangkat 1 ya, yang dalam kurung ini harus x pangkat 1. Nah, kemudian di sini batasnya harus sama dengan 1 ya. Nah, karena di sini batasnya itu 2 ya. Sedangkan di sini harus 1 ya. Kemudian di sini ada x pangkat 3. Nah, di sini kan harus x pangkat 1 ya. Nah, jadi langkah yang pertama kita bisa memisalkan ya. Di langkah yang pertama kita misalkan dulu x pangkat 3-nya ya. Misal x pangkat 3-nya dengan apa ya? Misalnya x pangkat 3 sama dengan O ya. Kemudian O. Nah, di sini kita perhatikan batas ya. Kalau kita substitusi 2 ke dalam x pangkat 3 kan jadi 8 ya. Nah, supaya jadi batasnya sama dengan 1, batas atasnya, maka 8 di sini harus dibagi dengan 8. Nah, sehingga x pangkat 3 harus kita misalkan dengan 8O ya. Sehingga x-nya sama dengan ya akar pangkat 3 dari 8O ya. Atau sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kan jadi 2 ya. 2 dikali O pangkat 1/3. Kita turunkan, dx-nya sama dengan ya 2 dikali 1/3 dikali dengan O pangkat min 2/3 du ya. Nah, sehingga nanti dx-nya ganti dengan ini ya, 2/3 O pangkat min 2/3 du ya. Kemudian kita tentukan lagi batas ya, batas ya. Nah, batasnya karena x-nya itu x pangkat 3 sama dengan 8O ya. Nah, dari sini kita peroleh U sama dengan x pangkat 3/8 ya. Nah, ini menjadi kalau kita misalkan batas x-nya sama dengan 0, maka kita peroleh O sama dengan 0 juga ya. Kalau x-nya sama dengan 2, maka kita peroleh O-nya sama dengan 1. Nah, jadi batas sudah sampai 0 dan 1 ya. Nah, jadi setelah itu kita masuk ke integralnya, integral 0 sampai dengan 2 ya. X-nya kita ganti dengan x ini ya, kita ganti dengan 2 dikali dengan O pangkat 1/3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 8 dikurangi x pangkat 3 ganti dengan 8O. Kemudian dx-nya ganti dengan 2/3 dikali dengan O pangkat min 2/3 kali du ya. Kita masuk ke integralnya 0 sampai dengan 2 x dikali dengan akar pangkat 3 dari 8 min x pangkat 3 dx sama dengan integral kita ganti dengan x dengan O ya, jadi ini 0 sampai 1, x nya ganti dengan 2 dikali dengan O pangkat 1/3 terus akar dari 3 akar pangkat 3 dari 8 min ini jadi 8 dikurang 8O ya dikali dengan dx nya adalah 2/3 dikali U pangkat min 2/3 du. Nah, ini sama dengan ya, ini bisa kita pindah ke depan jadi 4/3. Nah, dikali dengan O pangkat 1/3 dikurangi 2/3 jadi min 1/3 ya. O pangkat min 1/3 integral 0 sampai 1. Ini dikali dengan ini 8 ya, jadi 8 bisa kita keluarkan akar pangkat 3 8 dikali dengan 1 min O ya. Nah, du. Nah, ini sama dengan jadi 4/3 integral 0 sampai dengan 1 U pangkat min 1/3 dikali ini akar pangkat 3 8 nya 2 ya, 2 dikali dengan 1 min U pangkat 1/3 ya. Nah, du. Ini sama dengan 8/3 integral 0 sampai dengan 1 U pangkat min 1/3 dikali dengan 1 min U pangkat 1/3 du ya. Nah, bentuk ini sudah menjadi bentuk umum dari fungsi beta ya. Jadi integral 0 sampai 1 x pangkat n min 1 1 min x pangkat
Ini M-1 dx sama dengan beta M, N. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuknya, jadi M-1 nya sama dengan N-1 sama dengan min sepertiga ya. Jadi M-1 sama dengan min sepertiga, sehingga kita peroleh M nya sama dengan 2/3. Kemudian untuk N nya, N-1 sama dengan sepertiga. Nah, N sama dengan 4/3. Sehingga jadi bentuk integralnya 8/3 dikali dengan beta 2/3 di koma 4/3 ya, sama dengan 8/3 dikali dengan ini jadinya gamma 2/3 dikali dengan gamma 4/3 dibagi dengan gamma berapa, jumlahkan 6/3 jadi 2 ya, gamma 2 ini sama dengan ya 8/3. Nah, gamma 2 kan sama dengan 2 min 1 faktorial, jadi sama dengan 1 ya. Jadi jadinya gamma 2/3 dikali dengan ini gamma 1/3 dikali ditambah dengan 1 ya. Nah, ini sama dengan 8/3 dikali gamma 2/3 dikali dengan 1/3 dikali gamma 1/3. Ini sama dengan 8/9 dikali dengan gamma 2/3 dikali dengan gamma 1/3. Nah, begini sama dengan sifat fungsi gamma n dikali dengan gamma 1 min n sama dengan pi per sin np. Ini sama dengan 8/9 dikali dengan gamma 2/3 dikali dengan gamma 1 min 2/3 ya. Ini sama dengan 8/9 dikali dengan pi per sin 2/3 3pi. Ini sama dengan 8/9 dikali dengan pi per sin 120 ya, sin 120 derajat. 8/9 dikali dengan pi per setengah akar 3 ya. Nah, ini sama dengan jadinya 16/9 dikali dengan pi per akar 3. Nah, ini jadinya 16/27 pi akar 3 ya. Inilah jawaban akhir untuk soal nomor 8.